Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Yarti Putri dengan NPM A1A021066. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang diksi. Pengertian diksi. Menurut Andre 1988, diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Ada juga menurut pendapat orang lain dikemukakan oleh Widyamartaya 1990 yang menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya. Dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Jenis diksi. Jenis diksi ada 10. Yang pertama, denotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata, atau makna itu menunjuk pada konsep, referensi, atau ide. Yang kedua, konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna, kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Yang ketiga, kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata abstrak sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap dengan panca indera manusia. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang menunjuk pada sesuatu yang dapat dilihat atau diindera secara langsung oleh suatu atau lebih dari panca indera. Yang kelima, kata umum. Kata umum adalah kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Kata-kata umum menunjuk kepada banyak hal, kepada himpunan, dan kepada keseluruhan. Yang keenam, kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu kepada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. Yang ketujuh, kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh kaum terpelajar atau oleh orang kebanyakan. Yang kedelapan, jargon. Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu, dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Yang ketiga, kata slang atau kata-kata non-standar, yang informal, yang disusun secara khas, bertenaga, dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Kata slang juga merupakan kata-kata yang tinggi atau murni. Yang ke-10 atau yang terakhir, kata serapan. Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Makna denotatif dan konotatif. Pengertian denotatif. Menurut Cher, makna denotatif disebut juga dengan beberapa istilah lain seperti makna denotasi, makna kognitif, makna konseptual, makna ideasional, makna referensial, atau makna proposisional. Selanjutnya, adapun ciri-ciri kata bermakna denotasi. Yang pertama, makna kata sesuai apa adanya. Yang kedua, makna kata sesuai hasil observasi. Yang ketiga, makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya. Ada juga contoh kalimat dengan makna denotatif. Jerapah memiliki leher yang panjang, lebih panjang dari leher hewan rata-rata. Pengertian konotatif. Makna adalah atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, frasa, atau klasa, membicarakan. Makna sama halnya berpikir keras mengenai arti dari sebuah objek atau yang dituju. Ciri-ciri kata bermakna konotasi. Yang pertama, makna tidak sebenarnya. Yang kedua, makna tambahan yang dikenakan pada suatu makna konseptual. Yang ketiga, makna tambahan berupa nilai rasa. Contoh kalimat dengan makna konotatif. Banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur yang bermakna meninggal dunia. Kata umum dan kata khusus. Pengertian kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hypernym. Sedangkan kata khusus ialah
Kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Ciri-ciri kata umum dan kata khusus dapat dilihat dari penggunaan kata umum dan kata khusus itu sendiri. Misalnya, kata ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau lele. Ikan tidak hanya mujair atau lele, tetapi ikan terdiri dari beberapa macam seperti gurami, sepat, tuna, baronan. Sebaliknya, lele pasti tergolong jenis ikan. Demikian pula dengan gurami, sepat, tuna, dan baronan. Pastilah jenis ikan. Dalam hal ini, kata yang acuannya lebih luas adalah kata umum seperti ikan, sedangkan kata yang acuannya lebih khusus disebut kata khusus seperti gurami, tuna, lele, baronan. Contoh kata umum dan kata khusus. Yang pertama, kata umum melihat. Kata khususnya menengok, menyaksikan, melirik, memandang, memelototi, mengamati, dan memperhatikan. Yang kedua, kata umum mendatangi, sedangkan kata khususnya mampir, singgah, berkunjung. Yang ketiga, kata umumnya membawa, sedangkan kata khususnya mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, dan memanggul. Ada juga contoh kata umum dan khusus dalam kalimat, yaitu adik disuruh ibu untuk memangkas rumput yang sudah tinggi di halaman belakang. Kata konkret dan kata abstrak. Pengertian konkret. Dalam KBBI, konkret berarti benar, ada, atau berwujud nyata. Sementara kata konkret secara umum adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Contoh kata konkret. Yang pertama, sepeda motor. Yang kedua, pesawat terbang. Yang ketiga, lemari. Yang keempat, ibu. Yang kelima, bapak. Yang keenam, baju. Yang ketujuh, makanan. Yang kedelapan, lampu. Dan yang kesembilan, gitar. Ada juga contoh kata konkret pada kalimat, yaitu Rani memakai baju bermotif bunga yang dipadukan dengan jaket berwarna hitam. Pengertian kata abstrak. Menurut KBBI, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Sedangkan berdasarkan pengertian umum, kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep, di mana di dalamnya abstrak harus ada pemahaman dan pengetahuan karena karakteristiknya yang tidak berbentuk. Contoh kata abstrak, indah, cinta, bebas, cantik, bagus, semangat, sedih, dan bahagia. Ada juga contoh kata abstrak pada kalimat, yaitu semangat tim sepak bola dari kesebelasan Inggris patut ditiru saat mengalahkan Belanda. Sinonim. Pengertian sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Terdapat 3 jenis sinonim, yakni sinonim mutlak, semirip, dan selingkung. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sinonim diartikan sebagai bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Contoh sinonim, abadi, yaitu selamanya, kekal, dan seumur hidup. Pembentukan kata. Kata adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam bahasa. Untuk dapat digunakan dalam kalimat atau tuturan tertentu, maka setiap bentuk dasar, terutama dalam bahasa fleksi dan akulturasi, harus dibentuk lebih dahulu menjadi sebuah kata gramatikal, baik melalui proses afiksasi, proses reduplikasi, maupun proses komposisi. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Kesalahan bentukan. Faktor afiksasi memegang peranan penting dalam pemakaian bahasa Indonesia, khususnya dalam segi pembentukan kata. Menurut posisinya, afiks atau imbuhan bahasa Indonesia terbagi atas 3 jenis imbuhan, jenis awalan, akhiran, dan sisipan. Di antara ketiga jenis tersebut, jenis yang disebut terakhir tidak begitu produktif dalam peristiwa pembentukan kata, karena itu, kesalahan pemakaian jenis imbuhan tersebut tidak begitu banyak dilakukan para pemakai bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan kedua jenis imbuhan lainnya. Kesalahan berbahasa dalam penggabungan imbuhan. Dalam peristiwa pembentukan, kata sering terjadi peristiwa penggabungan imbuhan, baik antara awalan dengan awalan maupun antara awalan dengan akhiran. Dalam hal ini terdapat 2 macam penggabungan, yaitu penggabungan yang dilakukan secara serempak dan penggabungan yang dilakukan secara bertahap. Hal yang pertama, misalnya terjadi pada kata kekuatan, perdebatan, pemukulan. Dalam hal ini kean, peran, dan penan secara serempak membentuk ketiga kata bentukan di atas dengan menggunakan kata dasar kuat, debat, dan pukul. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Pada bagian berikut akan diperlihatkan kesalahan-kesalahan pembentukan kata, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Yang pertama, penanggalan awalan.
me. Yang pertama, penanggalan awalan me. Penanggalan awalan ber, peluluhan bunyi C, penanggalan kata dasar, bunyi S, K, P, dan T yang tidak dulu, awalan ke yang keliru gunaan, pemakaian kata akhiran ir, padanan yang tidak serasi, pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap, pemakaian akronim atau singkatan, penggunaan kesimpulan, keputusan penalaran, dan permungkinan. Ungkapan idiomatik. Pengertian ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ciri-ciri ungkapan idiomatik. Mengandung frasa idiomatik, mengandung konotasi, tidak menyerangkan makna sebenarnya, dan makna dari idiom tersebut ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi P. Contoh ungkapan idiomatik. Pahlawan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 sudah banyak yang tutup usia. Maksud tutup usia ialah meninggal. Ya, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi diksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.